Kita mulai kuliahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk mata kuliah ekonomi kelembagaan. Jadi saya untuk mata kuliah ini akan berpartner mengajar dengan Ibu Dr. Yunita. Saya akan menyelesaikan materi sampai dengan UTS. Kemudian nanti Bu Yunita akan masuk setelah UTS sampai dengan ujian akhir semester ya. Kami mendapat kepercayaan untuk mengajar di kelas A, Palembang. Sebelum saya masuk dengan materi hari ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan sedikit terkait dengan rencana pembelajaran kita di semester ini. Ini sebetulnya RPS-nya masih belum terlalu fix karena saya masih berdiskusi dengan Ibu Yunita mengenai materi-materi yang akan disampaikan di semester ini ya. Tapi setidaknya RPS ini bisa menunjukkan kira-kira apa yang akan kita pelajari terkait dengan ekonomi kelembagaan. Jadi, ekonomi kelembagaan, itu kita akan mempelajari mengenai bagaimana tindakan individu terkait dengan pengelolaan kelembagaan, itu akan bisa mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi ya. Jadi ada pendekatan baru dalam ilmu ekonomi yang membahas bagaimana institusi mempengaruhi perilaku dan kinerja ekonomi. Jadi namanya adalah ekonomi kelembagaan atau institusional ekonomi. Pada mata kuliah ini, kita akan didasarkan pada pemikiran ekonomi kelembagaan sebagai salah satu alat bantu masalah dalam kebijakan publik yang ada saat ini. Tujuan mata kuliah, mahasiswa akan mengasah pengertian dan pemahaman mahasiswa atas dasar teori ekonomi kelembagaan, lalu melengkapi mahasiswa dengan kerangka konseptual dan teoretikal dari ekonomi kelembagaan yang dapat diaplikasikan secara luas, membahas aplikasi teori ekonomi kelembagaan, khususnya ekonomi kelembagaan baru, dalam menganalisa isu-isu kebijakan publik. Prasyarat sebetulnya tidak, kalau di kurikulum tidak ada prasyarat khusus, tetapi kami berharap mahasiswa semua sudah pernah mengikuti mata kuliah mikroekonomi dan makroekonomi. Perkuliahan akan kita laksanakan sesuai dengan jadwal, kemudian perkuliahan akan dilaksanakan bersifat, 2 arah, jadi ada yang bersifat tutorial, kemudian nanti mahasiswa juga akan diminta untuk melakukan review kritis terhadap bahan bacaan yang dibagikan setiap minggu. Lalu terkait dengan penilaian, maka keaktifan, kemudian tugas, kuis itu akan memakan bobot sekitar 25%, ujian tengah semester 30%, dan UAS-nya 45%. Lalu buku bacaan wajib yang, sebaiknya dimiliki oleh mahasiswa adalah buku, dengan judul Ekonomi Kelembagaan, Paradigma Teori dan Kebijakan, karangan Profesor Dr. Ahmad Erani Yustika, diterbitkan oleh Gramedia Jakarta. Kemudian boleh juga buku-buku lain yang terkait dengan kebijakan publik serta ekonomi kelembagaan. Jurnal-jurnal juga banyak yang bicara tentang ekonomi kelembagaan ya. Jadi, karena kita saat ini kuliah di masa pandemi, saya berharap sebetulnya semua mahasiswa setidaknya bisa memiliki buku ekonomi kelembagaan, sehingga keterbatasan kuliah, kemudian pelaksanaan pemberian tugas bisa dioptimalkan dengan adanya buku yang dimiliki oleh mahasiswa. Lalu saya masuk dengan materi terkait dengan rencana, jadwal, dan materi kuliah. Di minggu pertama hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan pengantar ekonomi kelembagaan, apa itu ekonomi kelembagaan, bagaimana kelahiran ekonomi kelembagaan, kemudian bagaimana perkembangan teorinya ya. Jadi saya akan bicara kira-kira sejarah perkembangan ekonomi kelembagaan. Minggu depan saya akan bicara pemaknaan ekonomi kelembagaan. Minggu ketiga kita akan bicara paradigma ekonomi kelembagaan. Minggu keempat kita akan bicara teori ekonomi biaya transaksi. Minggu kelima kita akan melaksanakan kuis pertama. Minggu keenam kita akan bicara teori kontrak dan tindakan kolektif. Minggu ketujuh saya akan bicara teori hak kepemilikan. Dan minggu ke-8 kita akan melaksanakan UTS. Minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-16 kita akan masuk dengan berbagai aplikasi terkait dengan teori ekonomi kelembagaan. Dimulai dengan penjelasan mengenai teori modal sosial, teori perubahan kelembagaan, lalu ekonomi kelembagaan dan pertumbuhan ekonomi,
ekonomi kelembagaan dan sistem ekonomi, lalu nanti ada kuis kedua, lalu akan dilanjutkan dengan krisis ekonomi dan kelembagaan ekonomi, minggu ke-15 pembangunan pedesaan dan kelembagaan sektor finansial, dan di minggu terakhir ke-16 mahasiswa akan mendapatkan ujian akhir semester ya. Demikian terkait dengan rencana pembelajaran kita untuk semester ini. Bagi mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan rencana pembelajaran, disilahkan sebelum nanti saya masuk dengan materi mengenai pengantar teori kelembagaan. Silakan jika ada mahasiswa yang ingin bertanya. Ada? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, mungkin Ibu lanjutkan aja ya dengan materi kita hari ini terkait dengan pengantar ekonomi kelembagaan kuliah pertama. Jadi saya akan sampaikan dulu kenapa sih kita mempelajari, kenapa sih ilmu ekonomi kelembagaan itu lahir. Ya. Jadi pada saat ekonomi kita masuk dengan materi ekonomi mikro, kita masuk dengan materi ekonomi makro, itu kita mempelajari aliran ilmu ekonomi baik klasik, ada neoklasik, ada Keynesians gitu ya. Jadi sebetulnya sampai dengan tahun 1990-an, 2000 awal, itu hampir semua negara maju dan negara berkembang menganut sistem ekonomi neoklasik ya, sehingga muncullah jargon misalnya globalisasi ya, sehingga muncullah jargon free trade area, kawasan pasar bebas gitu ya. Ternyata setelah hampir sekitar 20 tahun lebih free trade area, kemudian kita melaksanakan globalisasi, ternyata aliran neoklasik ini mengalami kegagalan pasar. Apa tanda-tanda kegagalan pasarnya? Tandanya adalah banyak negara berkembang yang menerapkan aliran neoklasik dalam kebijakan ekonominya itu ternyata mengalami kegoncangan ekonomi. Termasuk juga Indonesia. Indonesia pernah mengalami kegoncangan ekonomi tahun 1997 dan tahun 1997 sampai 1998. Nah, kenapa sampai kebijakan neoklasik ini mengalami kegagalan ya? Jadi kebijakan neoklasik itu adalah satu kebijakan yang menyatakan bahwa peranan pemerintah di dalam ekonomi sesedikit mungkin. Jadi pasarnya pasar bebas, jadi semua bisa bergerak di pasar. Sehingga apa yang menyebabkan kebijakan klasik ini gagal? Yang pertama adalah ketika kebijakan neoklasik itu diaplikasikan di negara berkembang, ya, kemudian menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan masyarakat yang sangat tinggi. Jadi yang kaya betul-betul kaya, kemudian yang miskin betul-betul miskin. Dan ini juga terjadi di negara kita. Nah, kelas-kelas ini menyebabkan adanya eksploitasi antara kasta yang berhasil dengan kasta yang tidak berhasil. Itu penyebab pertama kenapa kebijakan neoklasik gagal. Yang kedua adalah aliran neoklasik bertumpu pada aliran positivisme, artinya yang melihat realita dari sudut permodelan yang disederhanakan dan bertumpu pada analisis kuantitatif tanpa mengedepankan sisi humanisme yang komprehensif dalam melakukan analisis. Jadi aliran-aliran ekonomi neoklasik, bahkan juga Keynes gitu ya, itu semuanya sifatnya kuantitatif. Jadi mereka hanya mengkuantitatifkan saja yang bisa dihitung. Padahal sebetulnya dalam bekerjanya suatu ekonomi ada persoalan-persoalan kuantitatif yang sebetulnya belum dihitung. Misalnya apa coba? Misalnya kalau kita menebang pohon gitu ya. Kalau kita menebang pohon kemudian pohonnya rusak kayak sekarang terus timbul banjir. Itu adalah fenomena-fenomena gitu ya, gejala-gejala non ekonomi gitu yang ternyata ketika terjadi berdampak pada ekonomi. Nah, itu ditinggalkan oleh teori neoklasik. Yang ketiga adalah pengambilan kebijakan dalam aliran ekonomi lebih mengandalkan kepada kebebasan ekonomi tadi. Ya, tadi sudah disampaikan globalisasi dan terlalu percaya kepada superioritas mekanisme pasar yang pada kenyataannya justru menimbulkan bahaya eksploitasi. Jadi neoklasik itu salah satunya adalah mereka membatasi adanya aturan pemerintah, adanya campur tangan pemerintah di dalam perekonomian. Jadi mereka mengandalkan mekanisme pasar. Artinya menurut aliran neoklasik, pasar itu bisa kok kerja sendiri ketika misalnya terjadi kelebihan supply,
itu pasar akan meng-create demand sehingga supply yang lebih bisa dibeli oleh demand. Atau misalnya ketika terjadi kekurangan permintaan, pasar bisa dengan otomatis akan menghasilkan supply gitu. Nah, ini pasarnya bekerja sendiri, jadi tidak perlu banyak campur tangan pemerintah menurut Neoklasik. Nah, ternyata, sedikitnya campur tangan pemerintah di dalam ekonomi neoklasik itu menyebabkan, terjadinya kegagalan ekonomi, ya. Itu jadi salah 3 dari penyebab kegagalan ekonomi neoklasik. Nah, tetapi harus diakui gitu, saat ini aliran neoklasik itu, bahkan mengambil sebagian besar, pengambil kebijakan itu rata-rata, apa ya, menganutnya tuh alirannya neoklasik gitu ya. Ketika, lebih-lebih setelah tahun 1980-an ketika liberalisasi menjadi bahasa tunggal dalam pergaulan ekonomi internasional, pemikiran klasik dan neoklasik ini mendapatkan tempat yang luas bahkan sampai, termasuk negara kita. Jadi maka, masa-masa bagaimana neoklasik itu berkembang ditandai oleh 2 peristiwa penting. Pertama, ambruknya sebagian ekonomi negara berkembang. Itu juga terjadi di Indonesia tadi saya sudah sampaikan. Lalu apa yang terjadi ketika ekonomi negara berkembangnya ambruk? Maka yang muncul adalah diobati dengan kebijakan penyelesaian struktural yang disponsori oleh IMF dan Bank Dunia, yang tidak lain adalah paket kebijakan ekonomi pasar sebagai institusi penggerak ekonomi. Tetapi sebetulnya dalam perkembangannya ternyata IMF dan Bank Dunia juga tidak serta-merta berhasil mengatasi kolapsnya perekonomian dari negara-negara berkembang. Termasuk Indonesia juga pernah mendapat suntikan donor dari IMF. Nah, bahkan, transisi ekonomi di beberapa negara Eropa Timur menuju mekanisme pasar menggantikan paket ekonomi komando yang dipandu oleh negara. Momentum tersebut jadi momentum liberalisasi, globalisasi, free trade area, kemudian makin disempurnakan gitu, bahwa kita akan menuju ke pasar persaingan bebas dengan adanya perjanjian WTO, World Trade Organization, yang diratifikasi sebagai payung liberalisasi ekonomi. Nah, dengan fasilitas tanpa batas dari WTO itulah bendera pemikiran neoklasik semakin berkembang sebagai apa ya, suara atau sebagai petunjuk bagi seluruh pelaku ekonomi di dunia tahun 1994-an. Nah, apa kritik terhadap aliran neoklasik? Sebetulnya kritik terhadap aliran neoklasik itu sudah mulai disampaikan 1910 pertama kali oleh J. Habuk dalam disertasinya. Jadi dia mengatakan bahwa negara-negara berkembang itu tidak cocok loh sebetulnya menganut aliran ekonomi neoklasik. Jadi negara berkembang seharusnya punya sistem ekonomi sendiri. Seperti itu menurut Jebuk dalam disertasinya. Nah, kemudian tahun 1974 Myrdal bahkan menyebabkan Myrdal mendapatkan Nobel Ekonomi, menyatakan bahwa teori ekonomi yang sekarang diajarkan ya tidak dikembangkan untuk menganalisis masalah-masalah negara-negara terbelakang atau negara berkembang. Jadi negara berkembang itu seharusnya tidak tidak begitu saja menganut paham ekonomi neoklasik atau klasik yang dikembangkan oleh negara maju. Tahun 1000 kemudian disempurnakan lagi tahun 1976 oleh Myrdal lagi lewat bukunya Economics in the Future, yang intinya sebetulnya berisi tentang ketidakpuasan terhadap ajaran ekonomi neoklasik. Ya, bersama dengan Jan Tinbergen, Myrdal menulis di dalam bukunya bahwa di masa mendatang hendaknya dapat dikembangkan ilmu ekonomi yang induktif empirik dan memperhatikan masalah kelembagaan. Nah, masalah kelembagaan ini ketika dalam teori ekonomi neoklasik itu sama sekali belum dilihat. Kenapa belum dilihat? Karena kelembagaan ini kan sifatnya kualitatif, sehingga ekonom-ekonom neoklasik itu kesulitan untuk menghitung nilai kuantitatifnya, seperti itu. Jadi tapi Myrdal sudah mengatakan bahwa kita tidak boleh meninggalkan masalah kelembagaan ketika kita membangun ekonomi. Nah, kemudian Merrill tahun 1994 menulis buku tentang The Death of Economy, matinya ilmu ekonomi. Ini bukunya terkenal sekali. Yang dimaksud ilmu ekonomi yang mati adalah aliran neoklasik yang mati sebetulnya, di mana dalam aliran ini tidak cocok dan banyak menyesatkan rakyat banyak. Campur tangan negara dengan fiskal dan moneter tetap diperlukan agar perekonomian suatu negara dapat berkembang dengan kesejahteraan yang relatif merata. Jadi Omerot dengan bukunya The Death of Economy mengatakan bahwa nggak cocok ilmu ekonomi neoklasik gitu, karena tidak mungkin mengelola negara tanpa ada campur tangan pemerintah, tanpa ada kebijakan fiskal dan moneter.
Lalu tahun 2002 Stiglitz dan tahun 2005 Perkins menyatakan adanya bahaya dari globalisasi yang tidak lain adalah penggunaan teori ekonomi neoklasik yang diperkuat oleh paham neoliberalisme. Jadi globalisasi itu dalam perkembangannya ternyata menimbulkan ambruknya ekonomi sebuah negara. Nah, kemudian Ken tahun 2021 juga menyatakan kritiknya atas teori ekonomi neoklasik dan menyusun gitu ya beberapa alternatif. Yang pertama, Keynes mencoba mengembangkan Austrian Economic yang menerima banyak ajaran ekonomi neoklasik, kecuali konsep keseimbangan, kemudian post-Keynesian Economic yang sangat kritis terhadap ajaran neoklasik dan menekankan pada pentingnya ketidakpastian. Nah, ini juga ketidakpastian ini dalam ajaran neoklasik juga tidak dimasukkan gitu bahwa mengelola ekonomi itu penuh dengan resiko, penuh dengan ketidakpastian. Lalu ada Stravian Economics berdasar pada konsep produksi komoditas dalam artian komoditas real menjadi ikon analisisnya. Lalu ada complexity theory yang menerapkan konsep dinamika nonlinear dan teori kekacauan terhadap isu-isu ekonomi. Dan yang terakhir, Keynes mengusulkan mengenai evolutionary economics yang yang kira-kira adalah mirip dengan teori dari jadi sistem evolusi teori ekonomi. Jadi dia ekonomi itu berjalan lambat dan evolutionary economics ini adalah dasar awal dari pengembangan ilmu ekonomi kelembagaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Jadi ilmu ekonomi kelembagaan itu lahir sebagai sebetulnya ketidakpuasan para ekonom terhadap ekonomi neoklasik yang banyak diaplikasikan hampir di sebuah negara, di semua negara di dunia. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan. Ada yang ingin bertanya? Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Alia Rahmadona, ada yang ingin ditanyakan? Sampai sini bisa diikuti, Gevira Bintang Anindita, Gevira bisa diikuti? Bisa? Bisa, Bu. Ya, jadi kenapa tadi ilmu ekonomi kelembagaan tadi lahir, Gevira? Karena ketidakpuasan ekonom terhadap teori ekonomi neoklasik. Oke. Gatra Reza, apa sih teori neoklasik itu intinya? Gatra Reza, M. Gatra Reza. Silakan Gatra. Apa tadi? Karena apa sih yang banyak disorot dari teori neoklasik itu? Terjadinya kegagalan ekonomi pada waktu lampau. Oke, kenapa ekonominya gagal? Karena waktu itu hampir seluruh dunia mengalami krisis, Bu, yang mana IMF dan apa sih lupa satunya, Bu, tidak bisa meminimalisir menyelesaikan masalahnya, Bu. Oke. Kenapa mengalami krisis negara-negaranya? Kenapa pada saat itu negara-negara yang menerapkan teori ekonomi neoklasik, terutama negara berkembang, itu mengalami krisis? Kenapa? Silakan, ada yang bisa membantu? Saya aja, Bu. Ya, silakan. Siapa? Menurut saya itu kayak yang Ibu sebutkan tadi, karena kurangnya bantuan pemerintah di dalam ekonomi itu, Bu. Oke, jadi betul tadi Gatra ya tadi ya? Yang jawab Rifki barusan tadi, siapa? Bu. Oh, Rifki. Rifki tadi, Bu. Sebutkan nama ya kalau ini ya. Oke, betul Rifki. Jadi kenapa aliran neoklasik gagal? Karena aliran neoklasik itu kan dia prinsipnya tidak ada campur tangan pemerintah di dalam pemerintahan gitu. Jadi mereka semua diandalkan dengan mekanisme pasar gitu ya. Nah, akhirnya bahkan mengarah kepada globalisasi gitu ya. Globalisasi artinya semua negara itu sama. Kemudian ada free trade area, kawasan pasar bebas. Nah, itu ternyata menimbulkan kerapuhan terutama untuk ekonomi di negara berkembang. Nah,
setelah dianalisis oleh para ekonom, apa sih yang tertinggal gitu dari ekonomi neoklasik ini? Ternyata yang tertinggal adalah ekonomi neoklasik seringkali mengabaikan gitu hal-hal yang sifatnya kualitatif, misalnya faktor psikologi, faktor sosial, faktor hukum gitu ya, faktor lingkungan yang memang ke dalam aktivitas ke dalam pertimbangan-pertimbangan ekonomi mereka. Bisa ikutin sampai sini? Ya, jadi itu semua nanti akan masuk ke dalam kelembagaan ekonomi. Termasuk di dalamnya adalah kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Artinya kebijakan pemerintah itu dalam mengelola ekonomi itu diperbolehkan gitu ya, asal tidak berlebihan. Jadi sudah mungkin yang kuliah ekonomi makronya sama saya sudah saya sampaikan bahwa eh, Keynes mengatakan jadi kalau neoklasik itu kan lawannya New Keynes. Kalau neoklasik dia campur tangan pemerintah seminimal mungkin gitu. Tetapi kalau New Keynes mereka campur tangan pemerintahnya banyak. Nah, jadi sesuatu yang berlebihan juga tidak boleh, campur tangan pemerintah yang terlalu banyak dalam perekonomian juga tidak boleh. Kemudian yang terlalu sedikit di dalam pemerintah juga tidak, di dalam ekonomi juga sebaiknya tidak dilakukan. Nah, ini hal-hal gitu yang akhirnya mendasari lahirnya ilmu aliran ekonomi kelembagaan. Bu lanjutkan ya. Oke, terima kasih jawabannya. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa keberadaan ilmu ekonomi kelembagaan itu adalah reaksi gitu ya dari ketidakpuasan terhadap aliran neoklasik. Yang sebetulnya aliran neoklasik sendiri adalah kelanjutan dari aliran ekonomi klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith kalau aliran ekonomi klasik. Nah, apa sih yang dilihat dalam ekonomi kelembagaan? Yang dilihat dalam ekonomi kelembagaan itu adalah satu kesatuan gitu antara ilmu sosial, ada psikologi, ada sosiologi, ada politik, ada antropologi, ada sejarah, ada hukum, bahkan nanti ada lingkungan. Ya, aliran ekonomi kelembagaan merangkum hal tadi dalam analisis ekonomi. Namun demikian di antara mereka sendiri gitu, karena ini kan baru lahir nih, mempunyai banyak ragam dan variasi pandangan. Jadi dalam perkembangannya nanti gitu, kesulitan ekonomi kelembagaan itu adalah bagaimana mereka melakukan penyamaan persepsi, penyamaan pandangan terhadap berbagai persoalan kelembagaan yang ada. Nah, benturannya nanti di situ ketika kita bahas ekonomi kelembagaan. Nah, sehingga dengan garis besarnya aliran ekonomi kelembagaan dalam tanda kutip menentang pasar bebas ya. Jadi menentang persaingan bebas yang semboyannya adalah laissez-faire atau motif laba maksimal. Itu ditentang. Jadi kalau sebetulnya kita selama ini membicarakan di ekonomi produksi, kemudian di ekonomi mikro kita belajar tentang maksimum utility, kita bicara tentang maksimum keuntungan, itu sebetulnya adalah teorinya neoklasik. Dan itu ditentang oleh ekonomi kelembagaan. Jadi belum tentu laba maksimal gitu ya. Nah, siapa sih tokoh aliran kelembagaan? Landred dan Colander membagi kelembagaan itu menjadi 3 golongan. Jadi ada yang tradisional, ada yang kuasi, dan ada yang neo. Ada tradisional, ada kuasi, dan ada new ekonomi kelembagaan. Kemudian Yustika, ya Erani Yustika ini adalah ahli kelembagaan yang bukunya tadi saya sebutkan di RPS. Erani Yustika ini buku yang kita pakai nanti coba-coba dicari di toko online ya. Yustika membaginya hanya menjadi 2, yaitu kelembagaan lama dan ilmu ekonomi kelembagaan baru. Jadi dia hanya membaginya menjadi tradisional dan new. Jadi tidak ada yang diantaranya. Jadi lebih tegas membaginya menurut Yustika tahun 2006. Sehingga nanti di sini selanjutnya saya akan bahas bahwa ada 2 aliran lama dan aliran baru dari ekonomi kelembagaan. Kita akan lihat nanti apa bedanya. Ya. Nah, jadi ada 2, ada ekonomi kelembagaan baru versus ekonomi kelembagaan lama. Tentu yang akan kita bahas adalah ekonomi kelembagaan lama dulu gitu. Kita tidak mungkin membahas yang baru kalau kita belum tahu yang lamanya apa sih ya. Di old ekonomi kelembagaan lama itu sering diistilahkan dengan old institutional economic. Tokohnya adalah Veblen. Thorsen, Bande, Veblen. Jadi tokohnya Old Institutional Economy itu adalah Veblen.
Ya, Veblen mengemukakan konsep pentingnya institusi dalam mengelola ekonomi itu tahun 1899, bahkan sudah lama sekali gitu ya. Mazhab OIE atau Old Institutional Economic berargumentasi bahwa kelembagaan merupakan faktor kunci. Nah, jadi kelembagaan itu justru faktor kunci dalam mengelola perilaku ekonomi. Ya, jadi perilaku ekonomi kelembagaan itu yang paling penting gitu. Jadi namun persoalannya kekurangan dari old institutional economic adalah mereka tidak bisa menunjukkan analisis yang dalam, kerangka teoritis yang hebat, yang mumpuni, yang powerful untuk bisa menunjukkan kelebihan bagaimana kelembagaan itu bisa secara kuantitatif mempengaruhi perilaku ekonomi. Nah, itu kekurangan old institutional economy. Jadi mereka hanya menjelaskan secara kualitatif saja bahwa kelembagaan itu penting loh mempengaruhi perilaku ekonomi, tapi ketika ditanya bagaimana mempengaruhinya, seperti apa pengaruhnya, berapa besar pengaruhnya, mereka para ekonom aliran old institution economics itu tidak bisa menjelaskan. Ya, pendekatan ini murni beroperasi di luar pendekatan ekonomi neoklasik dan tanpa menggunakan teori kuantitatif. Nah, tadi tanpa menggunakan teori kuantitatif, di mana dari pendekatan kuantitatif tersebut biasanya suatu generalisasi diambil atau pilihan-pilihan kebijakan bisa dibuat. Jadi kekurangan old institutional economic itu adalah mereka tidak bisa menjelaskan kedalaman analisis dan tidak bisa menjelaskan perhitungan kuantitatif. Padahal dalam analisis ekonomi, perhitungan kuantitatif itu penting gitu untuk menjelaskan pengaruh, menjelaskan dampak, menjelaskan akibat, menjelaskan kedalaman efek kebijakan seperti itu. Nah, itu yang menjadi kekurangan mazhab old institutional economic yang dikemukakan oleh Veblen. Nah, Veblen memberikan solusi tentang pemahaman ekonomi kelembagaan. Veblen berpandangan bahwa lingkungan fisik dan material, ya, ada dua lingkungan fisik dan material. Menurut Veblen, di mana manusia berada sangat mempengaruhi kecenderungan manusia. Jadi dia mempengaruhi kecenderungan manusia dan pandangannya mengenai dunia dan kehidupannya. Sehingga Veblen membagi kelembagaan menjadi dua. Veblen membagi kelembagaan menjadi dua, yaitu kelembagaan teknologi dan kelembagaan seremonial. Apa itu kelembagaan teknologi? Kelembagaan teknologi itu adalah mesin, penemuan, inovasi-inovasi, metode produksi, teknologi, gitu ya. Jadi Veblen sudah mengakui bahwa teknologi, penemuan, mesin produksi itu berpengaruh terhadap kinerja atau cara perilaku ekonomi manusia. Tetapi secara kuantitatif Veblen tidak bisa menunjukkan seperti apa besar pengaruhnya. Yang kedua adalah kelembagaan seremonial. Apa itu kelembagaan seremonial? Veblen mengatakan bahwa perilaku ekonomi itu dipengaruhi oleh serangkaian hak kepemilikan. Ya, dipengaruhi oleh property rights, hak kepemilikan. Dipengaruhi oleh struktur sosial ekonomi yang ada di masyarakat. Dipengaruhi oleh kelembagaan keuangan. Ya, jadi ada hal-hal kelembagaan, jadi yang namanya kelembagaan seremonial yang juga berpengaruh terhadap perilaku ekonomi manusia. Nah, Veblen mengatakan di akhir tulisannya bahwa perubahan teknologi ini ya, perubahan teknologi akan mendorong perubahan seremonial. Jadi perubahan kelembagaan teknologi akan mendorong perubahan kelembagaan seremonial. Itu yang disampaikan oleh Veblen. Ya. Oke. Nah, sekarang tadi saya sudah sampaikan bahwa old institutional economy yang dikemukakan oleh Veblen itu sebetulnya sudah betul gitu ya. Artinya Veblen sudah mengakui bahwa perilaku ekonomi manusia itu dipengaruhi oleh aspek kelembagaan. Tetapi analisis Veblen masih umum, analisis yang dikemukakan oleh Veblen masih kualitatif, analisisnya belum kuantitatif, sehingga pendapat Veblen itu tidak bisa dipakai untuk menyusun kebijakan secara rinci, tidak bisa dipakai untuk mengambil keputusan ekonomi. Nah, karena itulah maka dikembangkanlah yang disebut dengan NIE. NIE ini adalah New
institutional economy. Jadi New Institutional Economy ini berguna bukan untuk meruntuhkan teorinya Veblen, bukan, tapi justru untuk melengkapi teori yang dikemukakan oleh Veblen yang tadi ternyata masih belum dalam, yang tadi ternyata belum ada kuantitatifnya, yang tadi ternyata belum bisa dianalisis dengan menggunakan sistematika dan konsep tertentu. Nah, itu dilengkapi oleh New Institutional Economy. Nah, bagi para ahli Old Institutional Economy, kebiasaan perilaku dianggap sebagai faktor krusial. Tadi sudah disampaikan. Jadi perilaku itu faktor krusial. Sebaliknya, di ujung yang lain, ya, New Institutional Economy lebih memberikan perhatian kepada kendala yang menghalangi proses penciptaan atau pengkondisian kelembagaan, dan utamanya memfokuskan kepada pentingnya kelembagaan sebagai kerangka interaksi dari individu. Karakteristik dari ahli NIE, ya, New Institutional Economy adalah mereka selalu mencoba menjelaskan pentingnya kelembagaan. Misalnya kalau kayak perusahaan sama negara, jadi kelembagaan itu adalah model referensi bagi perilaku individu yang rasional dan untuk mencegah kemungkinan yang tidak diinginkan dalam interaksi manusia. Faktor penjelasnya apa? Individu itu selalu berada dalam aturan main, katanya gitu. Jadi kita gitu ya, manusia, individu ekonomi itu biasanya melakukan sesuatu menggunakan aturan main. Aduh, miring. Menggunakan aturan main. Jadi dengan menganggap individu sebagai apa adanya atau given, maka pendekatan ini disebut dengan methodological individualism. Ya. Perhatian besar pada seperangkat ide yang kemudian dikenal dengan ekonomi kelembagaan baru. Jadi ide ini kalau yang old ekonomi institusional tadi 1890-an, tetapi kalau new institutional economy itu sudah mulai dikembangkan tahun 1930-an. Jadi merupakan sama intinya merupakan pengembangan gitu, perlawanan gitu ya. Sekaligus pengembangan dari ide ekonomi neoklasik. Nie sendiri memiliki para penjumbang pikiran dari beragam pengaruh politik. Jadi dia dipengaruhi juga oleh kekuatan politik dalam membangun teori ekonominya. Ronald Keynes adalah salah satu dari founding father Nie, jadi ekonomi kelembagaan baru, menggambarkan gagasan tentang organisasi ekonomi untuk mengimbangi gagasan intelektual kebijakan kompetisi dan regulasi industri di Amerika pada tahun 1960-an. Yang menganggap semua itu bisa dicapai oleh kebebasan ekonomi dan kewirausahaan. Tapi Nie sendiri juga sangat atraktif bagi sebagian pemikir sayap kiri, yakni mereka yang merasa bahwa Nie bisa menyediakan dasar intelektual teoritis untuk menggoyang dominasi mazhab neoklasik atau ekonomi pasar bebas. Ya, jadi banyak nih pendukungnya Nie ya sebetulnya. Nie menempatkan diri sebagai pembangun teori kelembagaan non-pasar dengan fondasi teori ekonomi neoklasik. Jadi Nie sendiri ketika tadi kan saya sampaikan bahwa old institutional economy itu mengembangkan ide bahwa kelembagaan berpengaruh terhadap ekonomi, tetapi secara kuantitatif tidak bisa melakukan analisis lebih dalam. Nie mencoba melengkapi. Apa yang dilakukan Nie? Yang dilakukan Nie, dia pakai teori ekonomi neoklasik untuk memasukkan teori kelembagaan. Jadi Nie mengembangkan analisis kuantitatif dalam teorinya itu dengan menggunakan fondasi teori ekonomi neoklasik dengan melakukan berbagai respesifikasi di berbagai teorinya. Nah, apa yang diterima, apa yang diakui oleh Nie dari teorinya neoklasik? Teori neoklasik itu mengatakan tentang kelangkaan dan kompetisi. Ya, jadi ketika kita di awal sekali kita belajar ekonomi mikro dan makro kan ada 4 nih kata kunci ekonomi itu. Yang pertama adalah langka, ada sumber daya, ada resource-nya langka, ya. Kemudian karena resource-nya langka kita harus memilih. Ketika kita memilih berarti kan ada kompetisi. Nah, itu 2 hal yang diakui oleh Nie. Jadi 2 hal dari pendapat neoklasik yang diterima oleh New Institutional Economy bahwa betul loh sumber daya langka.
betul loh kita harus melakukan kompetisi untuk mendapatkan sumber daya. Tetapi apa yang tidak diterima asumsi rasionalitas, ya, di mana asumsi tersebut membuat ekonomi neoklasik menjadi bebas. Jadi asumsinya adalah asumsi rasionalitas gitu. Kenapa asumsi rasionalitas ini dihilangkan? Kenapa? Karena di dalam asumsi rasionalitas itu ada harga, ya, ada pertimbangan biaya. Yang ketika biaya mereka akan mengatakan yang rasional itu adalah menghasilkan keuntungan maksimum atau menghasilkan mengeluarkan produk dengan biaya minimum. Nah, itu rasional gitu ya sebagai manusia. Nah, mereka menentang itu. Kenapa teori rasionalitas ditentang? Karena menurut Nie, dasar rasionalitas inilah yang menyebabkan munculnya teori kebebasan yang laissez-faire itu. Ya. Jadi di mana asumsi tersebut membuat ekonomi klasik menjadi bebas, teori bebas kelembagaan. Jadi dia tidak bicara tentang kelembagaan. Oleh karena itu, sebagai langkah untuk menjalankan hal tersebut, Nie mengeksplorasi gagasan kelembagaan non-pasar. Jadi mereka mengakui bahwa ada hak kepemilikan, ada kontrak, ada partai revolusioner, dan lain-lain sebagai jalan untuk mengkompensasi kegagalan pasar. Ya. Nanti materi-materi ini di kuliah selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Dalam pendekatan ini, kehadiran informasi yang tidak sempurna, eksternalitas produksi, barang-barang publik diidentifikasi sebagai sumber penting terjadinya kegagalan pasar, sehingga meniscayakan perlunya kehadiran kelembagaan non-pasar. Sebaliknya, dalam pendekatan neoklasik, ketiga variabel di atas tidak dibahas sama sekali, gitu, sehingga variabel biaya transaksi yang diasosiasikan dengan variabel tersebut tidak ada. Jadi, eksternalitas produksi itu apa sih? Nah, misalnya sekarang, dulu gitu ya, hutan-hutan di Kalimantan itu hijau gitu ya, hijau semua kalau kita lihat dari foto citra udara di atas. Sekarang, itu yang hijaunya mungkin sekitar hanya 1/3% di Kalimantan. Ya, ketika ekonom neoklasik melakukan penebangan di Kalimantan, yang dilihat adalah keuntungan maksimum. Mereka mengabaikan soal eksternalitas. Apa itu eksternalitas? Eksternalitas itu adalah bisa dampak positif, bisa dampak negatif yang muncul karena proses produksi dilakukan. Sekarang dampak eksternalitas negatifnya muncul, banjir di mana-mana. Nah, itu hal-hal yang diabaikan oleh ekonom neoklasik. Ya, nah sekarang dengan ekonomi kelembagaan dimasukkan perhitungan-perhitungan itu. Nie juga menambahkan beberapa poin penting tentang kegagalan kelembagaan. Jadi institutional failures yang menjadi penyebab terjadinya keterbelakangan di banyak negara. Jadi kegagalan kelembagaan tersebut merujuk kepada misalnya ketika melakukan proyek tertentu ada miskontrak, ada hukum, ada regulasi yang penegakannya regulasi yang lemah gitu ya. Nah, itu faktor-faktor kelembagaan yang juga mempengaruhi aktivitas ekonomi sebuah negara. Lingkup Nie, ya, dalam perkembangannya, Nie di sisi lainnya beroperasi pada dua level, yaitu lingkungan makro yang disebut dengan lingkungan kelembagaan, dan lingkungan mikro yang disebut dengan kesepakatan kelembagaan. Lingkungan kelembagaan institutional environment dan kesepakatan kelembagaan adalah institutional arrangement. Lingkungan kelembagaan merupakan seperangkat struktur, aturan politik, sosial, legal, yang memantapkan kegiatan produksi, pertukaran, dan distribusi. Lingkungan kebijakan ekonomi sebagai lingkungan makro meliputi antara lain aturan mengenai tata cara kepemilikan, hak kepemilikan, dan hak-hak yang masuk ke dalam kontrak. Jadi kalau dulu orang buka hutan, buka aja gitu, tanpa ada hak kepemilikan hutan gitu. Kalau sekarang kalau mau buka hutan harus ada dulu surat kontrak hak kepemilikan hutannya. Bentuknya apa? Hutan sosial, hutan kemasyarakatan. Sekarang sudah lengkap aturannya. Nah, itu sebetulnya adalah bagian dari ekonomi kelembagaan, ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini adalah perkembangan teori ekonomi gitu ya, posisi ekonomi. Jadi awalnya adalah kelembagaan klasik ya. Jadi pertama kali ekonomi yang berkembang itu kalau kita belajar di ekonomi makro adalah ekonomi klasik. Kemudian berkembang ada mazhab neoklasik. Nah, mazhab neoklasik itu berkembang lagi menjadi mazhab ekonomi dan mazhab ekonomi ke Australia dan Cambridge. Edmund Burke
mengembangkan romantisme dan nasionalisme. Jadi disinilah yang ada korporatisasi, ya, kemudian neokonservatif, neofasis, lalu mazhab ekonomi Australia itu mengembangkan ekonomi neo-Austrian, teori public choice, ya, pilihan publik, ini new klasik, ya, ekonomi baru. Lalu Cambridge ini sebetulnya mazhabnya Keynesian yang mengatakan bahwa perlu loh campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Berkembang menjadi ekonomi Keynesian baru atau New Keynesian, ada New Corporatisme, ada ekonomi post Keynesian. Mereka masuk dalam komponen liberal ekonomi. Lalu Karl Marx, jadi sebetulnya ini awalnya itu adalah Karl Marx melalui teori sosial, lalu muncullah teori kelembagaan sosial. Sekarang sudah ada ekonomi sosial, sudah ada teori post-Marxian. Jadi sifatnya agak dalam perspektif radikal. Dan ini adalah inti dari perkembangan teori ekonomi. Tetapi di mata kuliah ini kita hanya akan bicara tentang ekonomi kelembagaan. Ya, jadi bagaimana neoklasik itu kemudian berkembang menjadi ekonomi kelembagaan. Sebutnya dari neoklasik kita bisa lihat dia bisa berkembang menjadi Keynesian baru kan sebetulnya. Ada beberapa negara di luar yang menganut Keynesian baru. Ada juga yang menganut klasik baru, atau justru beberapa negara mengkombinasikan menyusun kegiatan ekonominya dengan beberapa macam paham aliran pemikiran ekonomi. Ya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi saya hari ini. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Iya, sebentar ya. Ini bukunya, kalau nanti ada yang berminat untuk membeli, nanti bisa dicari di toko buku online atau di toko-toko online. Ya, ekonomi kelembagaan, penerbitnya Gramedia. Salah, penerbitnya Erlangga. Oke, silakan yang ingin bertanya sebutkan namanya. Gideon, Bu. Ya, Gideon, silakan Gideon. Untuk Indonesia sendiri kan, Bu, menggunakan teori ekonomi Pancasila, Bu, ya? Ya. Nah, untuk teori ekonomi Pancasila itu sendiri, Bu, itu lebih menganut ke arah Keynesian atau ke arah neoklasik, Bu? Oke. Kalau teori Pancasila, dia teori ekonomi nasionalis. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara dia korporatisasi, jadi masyarakat gitu ya. Ntar saya share yang terakhir ini tadi. Oke. Nah, di sini korporatisme, nasionalisme. Ya. Dalam perkembangannya. Jadi sebetulnya teori ekonomi Pancasila itu belum ada loh textbook-nya gitu loh. Kita hanya menyebutnya sebagai teori ekonomi Pancasilais gitu ya. Tetapi nggak ada gitu aliran teori ekonomi Pancasila. Belum berkembang sebetulnya. Tetapi dalam konteksnya dia masuk ke dalam nasionalisme, teori ekonomi nasionalisme dikembangkan oleh Edmund Burke dan masuk ke dalam korporatisme. Artinya apa? Kita itu mengelola sesuatu itu secara bersama-sama, melibatkan semua pihak, mengakui bahwa semua pihak itu punya kepentingan yang sama dalam mengelola ekonomi. Kira-kira begitu. Bisa ikutin? Bisa, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Tetapi dalam Indonesia ketika mengelola ekonomi pakai kebijakan pemerintah, tetap pakai ya. Artinya Indonesia juga mengadopsi teorinya Keynes. Keynes kan mengatakan bahwa perlu campur tangan pemerintah, gitu ya. Bisa ikutin ya? Bisa ikutin nggak? Tetapi pada beberapa kesempatan Indonesia juga jadi anggotanya WTO, World Trade Organization. Artinya Indonesia mengakui adanya free trade area. Pada kondisi tersebut berarti Indonesia masuk mengikuti teorinya neoklasik. Kan gitu ya. Semua anggota ASEAN tahun 2005 ya. Itu adalah AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, berarti kita sudah mencoba menerapkan alirannya neoklasik gitu. Walaupun ternyata aplikasi dari teori neoklasik itu menyebabkan beberapa negara, bahkan termasuk Indonesia sendiri, itu mengalami kemunduran ekonomi. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan. Semuanya sudah bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan hari ini?
Oke, kalau tidak ada yang ingin bertanya, kuliahnya Ibu tutup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu ya, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.